إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله بنعمة الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puji syukur kita karena Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah telah melimpahkan, mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah. Tidak lebih-lebihnya Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas masuk di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita semua mengucapkan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah kita. Mari kita beriktiba mencontoh akhlak beliau, mencontoh suri teladan beliau, karena sebaik-baik akhlak adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dapat menikmati Islam ini karena perjuangan beliau dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yaitu agama Islam. Hadirin saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tentu di dalam bulan Ramadan ini memanfaatkan momentum bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dalam sebuah hadis, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man itu diperuntukkan untuk siapa saja, baik perempuan, baik laki-laki, tapi jangan bencong ya. Tentunya man shoma ramadanan, barang siapa yang menjalankan puasa karena imanan wahtisaban, karena iman ini perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau orang bilang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mudah sekali. Saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam golongan orang munafik, tetapi hatinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman ini gandengannya adalah amalan solih. Di surat Al-Asr ayat ketiga, ilal ladina amanu wa amilus solihah. Ya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal solih. Maka di bulan Ramadan ini, untuk mewujudkan iman kita dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, agar dosa-dosa kita terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah amalan solih di bulan Ramadan. Maka dalam tema saat ini, maka saya akan membuat tema bagaimana menghiasi bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan solih yang pertama yang membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya dosa-dosa kita yang terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan syafaat dari apa yang kita baca. Jika kita memperhatikan, mendengarkan Al-Quran, maka Allah akan menumbuhkan rahmat kepada diri kita semua. Di dalam surat Al-A'raf ayat 204, surat ke-7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qira'il Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika ada orang membaca Al-Quran, fastami'u, dengarkanlah, wa ansitu, perhatikanlah, la'allakum turhamun, sehingga Allah akan memberikan rahmat kepada dirimu. Dan kita jika membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan syafaat apa yang dari kita baca. Itu dalam hadis riwayat Muslim, Iqra'ul Quran wa ansitu yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Jika engkau membaca Al-Quran, maka bacaan itu akan
menjadi syafaat besok kamu di yaumul qiyamah. Yang kedua, yang membuat kita dicintai Allah Subhanahu wa taala dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Jika engkau tidak mengingat Allah, maka Allah juga akan tidak mengingatmu. Tapi jika engkau mengingat Allah, maka Allah akan mengingatmu. Maka kunci dari Allah mengingat kita, maka kita harus selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia yang biasa yang belum tentu masuk surga, maka perbanyaklah untuk beristighfar kepada Allah, selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, astagfirullah minimal. Perbanyak membaca istighfar dalam satu harinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beristighfar 100 kali dalam sehari. Kita seharusnya lebih banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya kita banyak dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa aman hidup di dunia ini, karena Allah selalu mengetahui tingkah laku kita, tindak laku kita. Wa huwa ma'akum aina bima kuntum bima ta'maluna basir. Apa yang kita lakukan di dunia ini Allah Maha tahu, walaupun kita bersembunyi di dalam lubang yang sangat kecil. Maka mari kita bersama selalu beristighfar kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, sehingga Allah tidak acuh tak acuh kepada diri kita, sehingga Allah selalu senantiasa berada dalam hati kita. Tentunya mari kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan dua ini jika kita manfaatkan momentum di bulan Ramadan, maka dalam hadis man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosa yang terdahulu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghiasi bulan Ramadan dengan dua hal tadi, yaitu dengan membaca Al-Qur'an dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dengan berzikir dan membaca Al-Quran, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih baik sering baca Quran daripada tiktokan. Lebih baik sering berzikir kepada Allah daripada tiktokan. Jangan sedikit-sedikit tiktokan, jangan sedikit-sedikit whatsappan, tapi kita tidak sering membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami mengajak para saudara semua untuk like dan subscribe TV-mu dan JM Radio. Tentu dengan like dan subscribe kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi seluruh saudaraku yang ada di luar sana. Apabila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Apabila ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Ila liqa'i masalamah idina siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.